Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini Vina akan share video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya itu Vina pagi-pagi memasak makanan sup telur buat anak Vina. Nah, sekarang Vina akan membuat makanan rumahan nih teman-teman, yaitu goreng ikan balado ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, serta dibarengi dengan memasak sayur juga. Nah teman-teman, ngomong-ngomong ya, ini Vina mau cerita, mungkin bagi teman-teman yang baru menikah atau baru merajut rumah tangga ya, itu akan merasakan ya teman-teman. Vina mau share sedikit pengalaman Vina. Sebenarnya apa ya, sebelum menikah itu Vina belum bisa memasak sebagaimana mestinya begitu, belum terlalu ahli ya teman-teman ya. Jadi ketika menikah itu Vina memang benar-benar benar-benar belajar ya teman-teman ya. Walaupun ketika Vina kuliah itu sudah mulai belajar ya teman-teman ya, karena mungkin background kita yang berbeda ya. Mungkin teman-teman yang dengar video Vina atau menonton video Vina itu memasak merupakan hal yang biasa ya, karena dilakukan setiap hari di rumah. Tapi bagi Vina itu hal yang belum terbiasa dilakukan sendiri. Nah, mungkin cerita sedikit bagi teman-teman yang mau menikah atau masih dalam mau proses menikah gitu ya. Memang skill memasak ini memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan sekali bagi kita gitu ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang mau menikah mungkin bisa mempelajari skill memasak terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena memang ketika Vina mau menikah itu Vina menyatakan bahwa ke pasangan itu Vina belum bisa memasak sebagaimana mestinya gitu ya. Takutnya nanti pasangan Vina terlalu berharap berlebihan sehingga nanti kecewa. Nah, jadi Vina sudah menyatakan dari awal, tapi dengan niat ketika menikah itu Vina akan belajar pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kali ini Vina akan memasak goreng ikan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah biasa melakukannya dan mudah bagi teman-teman ya. Namun video ini Vina share untuk berbagi teman-teman, buat cerita gitu ya. Kalau kita ngobrol masalah masak-memasak di dalam rumah tangga, itu merupakan suatu yang wajib kita lakukan atau sangat penting gitu ya teman-teman. Kan tidak mungkin kita setiap hari itu membeli makanan dengan budget yang kalau budgetnya standar-standar, kalau sering itu juga akan menumpuk ya, akan banyak budgetnya gitu ya teman-teman. Jadi memang harus ada keahlian memasak. Nah, ini Vina menyiapkan bahan-bahan yang akan Vina masak hari ini, yaitu Vina akan masak goreng ikan balado ya teman-teman ya, serta sayur-sayurannya nanti. Nah, ini cabenya Vina cuci dulu ya teman-teman ya, supaya nanti pestisida yang ada dalam cabai ini bersih ya. Nah, dan kita makanannya juga sehat. Jadi kenapa nih Vina menganjurkan buat teman-teman yang belum bisa memasak itu buat belajar memasak. Karena kalau kita memasak biasa makanan yang kita masak itu terjamin kebersihannya, karena kita mencuci benar-benar bersih terlebih dahulu ya teman-teman ya. Berbeda dengan makanan-makanan yang di luar, kita
tidak tahu kebersihannya, kewangiannya begitu, apakah bumbunya sehat atau tidak begitu ya teman-teman ya. Mungkin ada sedikit penyesalan ya di waktu muda dulu. Wah, sudah tua ya sekarang. Enggak ya, di waktu sebelum menikah atau di waktu remaja itu tidak mempelajari memasak. Mungkin ada sedikit penyesalan, namun bagaimanapun juga belajar itu terus menerus ya teman-teman, tidak ada batas umurnya. Walaupun kita sudah menikah tetap harus belajar ya teman-teman, terutama membuat makanan yang sehat buat keluarga kita. Nah, selanjutnya kenapa kita memilih untuk memasak di rumah itu supaya menjaga kesehatan kita, supaya menjaga tubuh kita sehat dari racun-racun makanan yang datang ke tubuh kita, karena kita tidak tahu ya teman-teman apakah minyak. Nah, ini pelajaran juga. Minyak yang dipakai berulang itu teman-teman adalah salah satu dari penyebab kanker. Nah, itu yang menyebabkan kita mati pelan-pelan ya teman-teman. Memang kanker itu tidak membuat kita mati langsung, tapi pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu alasan kita harus memasak. Oke teman-teman, nah ini Vina akan memblender cabenya menggunakan tomat, ada garam juga ya teman-teman, serta dikasih air sedikit. Nah, ngomong-ngomong masalah blender, jadi Vina itu dulu kalau tidak pakai batu giling itu teman-teman cabenya tidak enak gitu ya teman-teman. Namun sekarang Vina sudah menemukan solusinya. Menggiling cabai, dikasih bawang, tomat itu, dan dikasih garam serta air sedikit, itu cabenya juga enak di blender ya teman-teman ya. Jadi ketika kita masak itu tidak apa namanya ya, kasiang bahasanya itu, mungkin dari bahasa teman-teman juga bisa gitu ya, bahasa Vina itu kasiang cabenya, sehingga makanan kita tidak enak nantinya. Tapi alhamdulillah sekarang Vina sudah bisa memasak menggunakan cabai yang di blender, karena memang sekarang apalagi Vina bekerja itu ya teman-teman ya, waktu itu sangat sedikit yang dibutuhkan. Kadang pulang kerja sudah jam 5, belum lagi mengurus anak gitu ya, membereskan rumah, serta waktu istirahat juga dibutuhkan keefisienan waktu ya. Kalau bisa cepat-cepat gitu ya, agar semuanya terlaksana, mulai dari beberes, berbenah, memasak, mengurus anak, mengurus suami, mengurus keluarga, dan serta pekerjaannya gitu ya teman-teman ya. Dan ini kali ini Vina akan mencampur ikannya, itu ikan kecil ya teman-teman ya, tidak terlalu besar. Nah, dengan kentang. Nah, kalau video sebelumnya itu Vina memasak kentang dengan membuat sup. Nah, sekarang Vina akan menggoreng kentangnya teman-teman. Sebenarnya itu makan gorengan itu kalau terlalu sering itu tidak bagus juga buat kesehatan ya teman-teman ya. Cuman terkadang Vina itu mengusahakan makanan yang sehat dengan bahan yang ada ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dimasak ini, selain goreng dimasak atau dibikin gulai atau pange atau kukus apa gitu ya. Nah teman-teman boleh share juga nih, biasanya masakan rumahnya dibuatnya apa nih, karena kita bisa sharing ide juga. Nah kita bisa bikin meal plan juga ya teman-teman ya. Nah, Vina belum pernah nih bikin video meal plan buat 1 minggu. Nah, rencananya nih Vina mau membuat dengan variasi masakan yang simpel-simpel, terutama buat ibu-ibu yang bekerja ya teman-teman seperti Vina. Karena memang meal plan itu memudahkan pekerjaan memasak kita. Walaupun di awalnya itu membutuhkan waktu, namun ketika kita memasak itu sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, ini Vina kenapa tidak memakai pengupas kulit, itu karena biasanya itu terlalu
banyak kulit yang terkupas, sehingga terkupas juga daging-dagingnya gitu ya teman-teman ya. Nah, dan itu belum terbiasa Vina gitu, jadi biasa menggunakan pisau ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, ngomong-ngomong masalah memasak tadi serta kehidupan berumah tangga, kehidupan berbenah gitu ya, memang tidak habis-habisnya untuk dibicarakan. Nah Vina juga mau cerita nih, karena seminggu lalu itu seminggu 2 minggu yang lalu ya, Vina itu ikut kelas berbenah namanya teman-teman. Nah di kelas ini Vina belajar mengefisienkan waktu untuk melaksanakan semua kegiatan rumah tangga yang ada. Memang itu dibutuhkan kedisiplinan gitu ya. Namun karena Vina memang awalnya memang untuk efisien waktu gitu ya, dan serta untuk menambah keilmuan Vina benar-benar berguna teman-teman ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kelas berbenah, mungkin bisa diikuti ya teman-teman ya, karena sangat bermanfaat untuk kita ya teman-teman ya, untuk mengefisienkan waktu. Nah ini ikannya teman-teman, Vina cuci dulu, kita kasih garam sedikit baru kita goreng ya teman-teman ya. Ini Vina menggunakan penggorengan kuali ini, kuali yang besar ya teman-teman ya. Ini waktu dibawakan oleh ama ibunda Vina, itu waktu Vina ke Padang suruh membawa kuali yang besar ini ya, dan sampai sekarang Vina udah menikah pun berguna gitu ya. Nah kita tunggu sampai minyaknya panas ya. Nah kenapa nih Vina goreng kentang dulu, karena biasanya kalau kita goreng dulu itu akan berbau ya, biasanya minyaknya itu berbau gitu ya. Hanya Vina goreng yang simpel-simpel dulu, yang tidak meresap minyak, itu kentang. Nah setelah menggoreng kentang barulah Vina menggoreng ikannya teman-teman. Jadi Vina ini sedang mencari, karena tadi ya teman-teman tahu Vina belum ahli memasak, belum terlalu pandai gitu ya. Jadi Vina juga sedang mencari ide gimana sih supaya menggoreng kentang itu lebih kriuk ya teman-teman ya, namun dengan resep yang sehat gitu ya, karena ini bisa juga jadi variasi buat anak-anak. Nah ini ikannya teman-teman ya, tidak terlalu besar. Nah setelah itu baru Vina menggoreng cabai dengan minyaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu cara menggoreng cabai itu supaya kita ketahui dia supaya sudah matang gitu ya, biasanya adalah dengan istilahnya mendidih ya teman-teman, mengupul-ngupul di bagian cabainya meletup. Nah setelah itu menandakan bahwa cabainya sudah matang. Dan bisa juga dari segi baunya teman-teman, kalau tidak kasih yang baunya atau sudah wangi, berarti sudah matang. Nah, setelah itu Vina campurkan ikan kecilnya berserta kentangnya teman-teman. Nah ini cocok buat makanan keluarga dicampur nasi ini teman-teman, sedap. Oke teman-teman, nah selesai Vina memasak itu Vina lanjutkan dengan mencuci piring. Nah teman-teman biasanya gimana nih, apakah mencuci piring dahulu atau gimana gitu ya. Nah Vina juga lihat video-video YouTube dari teman-teman YouTube ya, mencuci piring dengan wastafel itu karena kita berdiri itu capek ya teman-teman. Kalau di sabun dicuci, cuci gitu ya teman-teman, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi caranya yang lebih efektif adalah dengan kita kasih sabun semuanya dulu teman-teman. Semua piring yang kotor itu kita kasih sabun dulu, baru setelah itu kita tinggal bilas semuanya ya, dan itu lebih cepat ya teman-teman ya, lebih mengefisienkan waktu kita teman-teman. Nah teman-teman mungkin ada tips nih gimana cara mencuci piring di wastafel nih supaya tidak pegal-pegal ya teman-teman, karena capek juga kan berdiri terus mencuci piringnya. Kalau Vina dulu mencuci piringnya itu ini blender ya Vina cuci ya, itu agak susah membersihkan bagian bawahnya. Teman-teman mungkin bisa share gimana sih cara membersihkan bawah
tempat pemutar blendernya itu biasanya Vina agak skip ya, sehingga itu kurang bersih di bagian sana. Mungkin teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar itu gimana supaya dia bersih gitu ya teman-teman ya, karena tidak afdal juga kita membersihkan hanya bagian kacanya saja gitu ya, apa untuk blendernya. Dan selanjutnya teman-teman, setelah Vina mencuci piring, Vina mengeringkan kainnya. Kenapa? Supaya tidak berkembang bakteri di kain pencuci piringnya ya teman-teman.